Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ajzalat thawaba fil udhiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad alladzi bayyana lana al-ahkam al-islamiyah wa ala alihi wa sahbihi dawil maratibil aliyah. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang kurban, masih mengambil dari kitab Fathul Qorib dan juga beberapa keterangan dari Hasyiah Imam Al-Bajuri. Cuman pada hari ini setelah kita baca kemarin dengan teks Arab masalah fadilah-fadilahnya, hari ini dibuat tanya jawab ya, tidak usah saya baca bahasa Arabnya biar cepat. Apakah pengertian udhiyah? Kemarin sudah diterangkan. Kemudian apa hukum udhiyah atau melaksanakan kurban? Kira-kira apa? Jawabannya adalah sunnah. Sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat kuat bagi orang Islam berakal, balik dan mampu. Yang dimaksud mampu di sini adalah mempunyai kelebihan dari yang dimakan pada hari raya kurban dan hari tasyrik ya. Jadi dia itu lebih dari yang dimakan dengan orang yang menjadi tanggungannya pada hari raya dan tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu kalau sudah lebih dari itu sunnah berkurban. Kemudian yang ketiga, pertanyaan berikutnya, kapan hukum berkurban menjadi wajib? Jadi asalnya itu sunnah muakkadah, tapi bisa menjadi wajib, yaitu ketika dinadari. Misalnya begini, saya tahun ini wajib berkurban, ya, maka ini menjadi nazar, maka wajib kurban baginya, bukan sunnah lagi. Gitu, Pak Muin, Yang keempat, apa saja jenis binatang yang sah digunakan untuk berkurban? Yang sah untuk digunakan dalam berkurban itu adalah unta, sapi, dan kambing ya. Kemudian tidak ada perbedaan antara hewan jantan ataupun hewan betina ya. Ini ada dua pertanyaan yang sudah masuk menjelang hari raya ini ya. Dari Haji Holis itu bertanya, hewan kurban itu laki-laki perempuan apa sama-sama sah ya? Jawabannya adalah sama ya, sama-sama sah. Boleh berkurban atau akikoh dengan hewan betina ya, dengan hewan betina. Misalnya kambingnya kambing betina. Tahu betina, Ren? Perempuan ya. Jadi boleh menyembelih hewan betina. Yang tidak boleh itu menyembelih hewan yang sedang hamil. Kalau tahu ya, kalau tidak tahu ya tidak masalah. Bagaimana caranya? Kalau ingin tahu bahwa dia itu hamil atau tidak, gimana caranya? Apa dibawa ke dokter hewan ya, di USG? Tidak usah ya. Biasanya peternak ya, pemilik kambing atau pemilik sapi itu tahu mana hewan yang hamil dan mana hewan yang tidak hamil. Pak Matahari ini peternak kambing dulu, tahu kita mana yang hamil dan mana yang tidak. Ya tahu, kita Iyas juga mantan pengembala kambing.
Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau tidak tahu, sebenarnya dia hamil, tetapi tidak tahu kita ya. Kan kadang-kadang ya lepas dari pengetahuan kita. Dikira tidak hamil, ternyata hewannya hamil. Ya sudah disembelih biasa, karena memang tidak tahu. Nah, nanti anaknya itu kalau masih hidup ya, kalau masih hidup, masih gerak-gerak gini, itu disembelih juga. Ya, anaknya disembelih juga, itu halal. Loh, kalau setelah disembelih itu ternyata ada anaknya, anaknya sudah mati ternyata, itu tidak usah disembelih, langsung dimakan ya. Jadi dimasak dulu maksudnya halal untuk dimakan. Loh, kan tidak disembelih. Nah, penyembelihannya ikut ibunya ya. Jadi ketika ibunya disembelih, anaknya itu mati, maka ini ikut penyembelihan ibunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dipaham nggih? Kemudian pertanyaan yang kelima, apa saja syarat binatang yang mencukupi dalam berkurban ya? Syaratnya kambing itu ada domba, ada kacang ya. Bahasa Arabnya yang domba ini abdo'n ya, abdo'nu. Nah, syaratnya kalau yang kambing domba ini usianya harus 1 tahun dan menginjak 2 tahun dan giginya sudah berganti ya. Istilahnya Maduranya itu apongka ya, atau kalau Jawa apa? Poel. Apa? Nah, wis kupak ya. Itu kalau domba abdo'nu usianya 1 tahun menginjak 2 tahun dan sudah apongka ya, sudah ganti giginya. Kalau al-ma'az itu kambing kacang ya, kambing kacang. Tahu kambing kacang, Ren? Bukan cangkai itu, kambing kacang itu loh. Kan ada begibas ya, kata apa? Kambing Jawa. Ah, kambing Jawa ya, itu usianya harus 2 tahun dan menginjak 3 tahun. Kemudian kalau sapi ini minimal usia 2 tahun dan menginjak 3 tahun ya. Itu untuk hewan kurban yang berupa sapi. Kalau unta itu 5 tahun dan menginjak 6 tahun. Kemudian pertanyaan, cukup untuk berapa orang masing-masing binatang kurban di atas? Untuk unta dan sapi itu cukup 7 orang ya. Baik jenis ibadah mereka sama ataupun berbeda ya. Misalnya satu keluarga beli sapi, keluarganya 5 ya, keluarganya 5. Kan jatahnya berapa sapi itu? 7 orang kurbannya. Nah, kan tinggal masih bisa untuk 2 orang. Nah, yang jatah 2 orang itu untuk akikoh ya. Misalnya ya, sapi yang 5 jatah untuk kurbannya sekeluarga, yang 2 itu untuk akikoh, boleh ya. Atau patungan ya, patungan misalnya Pak Dul Muin, Pak Matari, Kozi ya, Teyes, Pak RT, Rizal, kemudian Khofi ya, itu kan 7 orang. 7 orang beli 1 sapi patungan. Katanya Pak RT saya untuk kurban, katanya Pak Iyas saya untuk dijual ya. Saya untuk dijual ya. Pak Muin saya kurban, Pak Matari saya akikoh, untuk akikoh anak saya. Katanya Kozi saya buat makan sendiri sekeluarga ya. Jadi boleh seperti itu. Katanya Rizal, saya untuk kurban. Katanya kalau kamu Vi, saya untuk kurban juga ya. Ini boleh, seperti itu boleh ya. Kalau untuk kurban semua ya boleh juga ya. 1 sapi untuk kurban ya. Dulu ketika saya di Ampel Gading, itu waktu kepalanya Pak Soleh Mawardi, itu dianjurkan yang PNS itu mumpung tugas di sana, itu tiap bulan nabung ya. Bulan itu setelah 1 tahun 7 orang ini bisa membeli sapi ya. Jadi 1 sapi
itu bisa bukan untuk satu keluarga, boleh. Dan tidak harus kurban semua, ya. Misalnya tadi yang Pak RT kurban, yang teyas untuk dijual, ya, yang kozi untuk dimakan, ya, itu boleh, sah, ya. Nah, yang afdol yang mana? Yang afdol yang pertama, kalau sapi itu hanya untuk satu orang, yang paling afdol sapi atau unta. Kenapa? Dagingnya lebih banyak. Misalnya Pak Muin tanya ke saya, Abdul mana Pak Bindoro? Saya kurban sapi atau saya kurban kambing? Yang lebih utama sapi karena dagingnya lebih banyak. Itu kalau untuk satu orang. Untuk berapa Pak Muin sapi? 7 orang. Ya, lebih afdol kambing, ya. Jadi misalnya Pak Muin menyembelih satu sapi dengan menyembelih 7 kambing untuk keluarganya yang jumlahnya 7 orang. Ini yang lebih afdol adalah kambing, ya. Kenapa? Karena dengan 7 menyembelih kambing itu ada bismillah 7 kali, ya. Ada sholawat 7 kali, ada doa 7 kali, ada niat 7 kali, ya. Seperti itu. Paham gini, gini? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cuman masalahnya, ya, kalau kambing kadang-kadang tidak semua orang suka daging kambing. Kalau sapi ini jarang, ya. Jarang yang tidak mau daging sapi. Kemudian untuk kambing itu cukup untuk satu orang. Cukup untuk satu orang. Insya Allah masih dilanjutkan pembahasan ini pada pertemuan besok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan rezeki yang halal kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah maliyah, ya, ibadah-ibadah yang memerlukan biaya. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyuna al-amirun nagi fala ahadun abarwa fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami.